Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzana Hasifah. Saya dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya, yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aryandi SHMH. Selanjutnya ada review jurnal yang berjudul tentang tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Peraturan pidana mati dalam perundang-undangan Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusianya saja. Sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan isi pelaku saja, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan kejahatan dan kurang memperhatikan kepentingannya yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian, maka yang dipidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas sehingga hukum pidana yang dianut harus dan gambaran tentang penerapan teori integratif. Selanjutnya ada jurnal tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Peraturan pidana mati dalam perundang-undangan Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusianya saja. Sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan pidana. Hanya orientasinya pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan isi pelakunya saja, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian, mereka yang paling tepat secara integral, hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas sehingga hukum pidana yang dianut harus dan gambaran tentang penerapan teori integratif dan pemidanaan dari pemahaman. Ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada Wetboek van Schreef yang disahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda yang tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1 aturan peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan segala penutup yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan. Pada tahun 1964, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 atau PNS-PS atau 1964 luar negara 1964 nomor 38 menjadi kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video.